Apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama siswa SMA Said Yusuf. Oke, bisa perkenalkan terlebih dahulu, Pak? Baik, nama saya Siva Rumsa, saya dari kelas 10B. Oke, Siva nih ya. Nah, Siva ini tahu MBG dari mana nih? Dari internet sih. Dari internet. Pertama kali tahu program ini berarti dari internet. Terus menurut Siva nih, program ini bermanfaat nggak buat siswa? Bermanfaat sih Kak, karena dari MBB ini kita bisa menabungkan, bisa menyisihkan uang dari program ini. Terus makanan yang diberikan dari SPPG nih, menurut Kak Siva, bagaimana? Sangat baik sih Kak untuk SPPG di sini, alhamdulillahnya cocok untuk kita. Rasanya berarti cocok. Terus apakah program ini membantu mengurangi pengeluaran untuk siswa? Sangat membantu, apalagi untuk saya kelas 10 ini yang baru masuk SMA ya. Jadi banyak-banyak Kak butuh uang kayak praktek ini itu, jadi kita bisa menyisihkan uang dari uang saku kita kan. Kayak kalau ada MBG kita nggak jajan, jadi bisa ambil dari situ. Tapi untuk sangunya bisa ditabung ya? Iya. Nah, kalau program ini dilanjutkan nih, kira-kira Siva setuju nggak dengan program ini dilanjutkan? Terus kenapa Sangat alasannya? setuju. Alasannya? Ya karena itu kembali yang pertama, kita bisa menyisihkan uang kita dari MBG itu. Terakhir nih, pertanyaan dari saya. Menurut Siva nih, apa yang perlu diperbaiki dari program MBG? Atau saran buat pemerintah deh terkait Saran, program MBG? mungkin kalau SPPG di sini masih baik-baik aja ya Kak, mungkin nggak ada masalah apapun itu. Kalau SPPG dulu mungkin saya masih dengar isu-isu tentang menunya yang kurang, ya tidak mencukupi gizi, mungkin di situ bisa diperbaiki lagi. Oke, untuk di sini berarti sudah aman ya? Aman. Terima kasih atas Ya, waktunya baik, Siva. Kak. Buat dulu. Singkat. Sekarang kami ada di Yayasan SMA Said Yusuf Talango dengan ibu tercantik di SMA. Oke Ibu, untuk sebelumnya Ibu mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya guru di SMA Said Yusuf Talango. Nama saya Ibu Eliawati. Untuk mapel pengajar, saya ngajar bahasa Indonesia. Ibu ini sebagai rumah kesiswaan ya? Ya, kebetulan melakukan kesiswaan di SMK. Oke, Bu langsung aja ya Bu. Nah, Ibu pertama kali tahu program MBG ini dari mana Bu? Pertama kali program MBG itu pasti dari berita-berita yang lagi viral, baik dari TikTok, dari berita-berita internet yang ada. Karena kebetulan di sekolah kita bisa dikatakan paling telat lah nerimanya. Kan kita kan ada di kepulauan, tapi Talango sebenarnya tidak masuk kepulauan. Talango tetap masuk pada daratan. Cuman di kota dulu yang ada. Jadi pertama kali ada MBG itu di bagian kota Sumenep. Setelah itu baru berkelanjutan ke Talango. Kecamatan ya? Iya. Nah, menurut Ibu nih, program MBG ini bermanfaat nggak untuk guru ataupun siswa? Program MBG dikatakan bermanfaat sudah pasti. Kenapa? Karena program MBG ini kan makanan bergizi ya. Kalau ditanya manfaatnya jelas bermanfaat, karena yang namanya makanan tidak ada yang tidak bermanfaat, ya kan? Semuanya pasti bermanfaat. Apalagi ketika MBG datang ke sekolah pas di jam-jam pagi, nah itu biasanya anak-anak banyak yang nunggu karena mereka kebanyakan tidak sarapan dari rumahnya. Jadi bisa dikatakan sangat membantu lah untuk siswa terutama ya, yang kehidupannya atau perekonomiannya di bawah rata-rata. Nah, untuk itu Ibu, untuk sajian makanannya kualitasnya menurut Ibu itu gimana? Apakah kurang atau kurang apa gitu? Untuk menu dari MBG kita alhamdulillah lumayan enak ya. Kalau menurut saya pribadi, karena kan kadang perspektif orang yang beda-beda. Kalau
MBG yang di Said Yusuf itu saya katakan lumayan enak. Tapi kadang-kadang beda sudut pandang, beda rasa, karena selera itu kan beda-beda. Betul. Nah, karena kebetulan kita di sini juga menunya beda-beda. Jadi kalau hari ini ayam misalkan, besoknya ganti lagi. Ganti menu. Seperti itu. Nah, ini dari SPPG mana Bu dapatnya? SPPG Talang, Talang ya. Berarti dari cabang sini Bu. cabang Talang. Nah, kalau program ini dilanjutkan nih Bu, setuju nggak Bu kira-kira? Program ini dilanjut, Iya. kalau pendapat saya lebih setuju sih, setuju ya. Cuman kan kadang-kadang kalau banyak kontroversi sebenarnya ya. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya, saya setuju banget jika memang ini tetap dilanjutkan, karena memang benar-benar membantu siswa-siswa kami yang istilahnya kategori sangnya kadang-kadang ada beda gitu. Jadi sangat membantu untuk siswa yang kurang untuk sangu dari orang tuanya. Nah, pertanyaan terakhir nih Ibu. Nah, menurut Ibu kira-kira pesan apa yang harus Ibu sampaikan kepada SPPG ini? Oke, pesan saya untuk tim SPPG Talango ataupun SPPG lainnya tetap semangat, niatkan dalam hati bahwa program MBG ini sebenarnya baik dan tujuannya juga insya Allah positif. Ya, hanya saja tergantung pribadi orang yang menilainya. Cuman pesan saya yaitu tetap dijaga menu yang akan diberikan kepada siswa, terutama makanan-makanan yang benar-benar bergizi. Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga Ibu sehat selalu ya. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Bye. Satu, dua, tiga. Oke. Selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu penerima MBG. Boleh dikasih nama dan kelas berapa? Ya baik, nama saya Sinta Rinda dari kelas 11A. Oke, Sinta ya. Iya. Sinta pertama kali tahu program ini dari mana? Dari media sosial sih. Lewat MBG. Oke, lanjut. Menurut kamu nih, program MBG ini bermanfaat gak sih? Sangat bermanfaat sekali karena lebih meminimalisir kita untuk lebih menjaga uang saku kita, dan sehingga kita bisa lebih untuk menaruh uang saku tersebut kepada tabungan sekolah. Jadi selain meminimalisir uang saku, apalagi manfaatnya kamu rasain? Apa ya? Atau mungkin makannya enak gitu? Iya, makanannya juga enak sih Kak. Oke, lanjut ya. Ada nggak yang kurang cocok dari program MBG ini buat kamu? Menurut saya sih dari MBG di sini sepertinya tidak ya, tapi kalau dari SPPG di luar sana sepertinya banyak. Tapi alhamdulillah SPPG di sini masih belum mengalami itu, jadi sepertinya masih cocok. Cocoknya sama MBG di sini. Selanjutnya, menurut kamu kalau program ini dilanjutin itu setuju nggak? Setuju, setuju. Kenapa? Karena yang disebutkan tadi, MBG itu meminimalisir kita untuk uang saku sehingga kita bisa menabung lebih efisien lagi. Dan yang kedua itu sangat bermanfaat sih Kak, untuk misalnya ketika kita tidak ada yang mau membekalkan dari rumah, nah itu bisa bermanfaat juga MBG. Nanti cukup bermanfaat ya buat kamu ya. Terakhir nih, menurut kamu program MBG ini sudah berjalan dengan baik atau belum? Menurut saya bukan berjalan dengan baik sih, tapi cukup baik dikarenakan kami masih belum bisa menerima dengan isu-isu yang ada di SPPG di luar. Seperti yang kita ketahui di media sosial, karena kan ada dampak-dampak yang negatif dan ada dampak-dampak yang positif. Jadi iya. Oke, segitu aja Cinta. Makasih banyak Iya, waktunya ya. sama-sama. Dadah lagi. Dadah. Oke, makasih. Udah sejam deh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya berada di Pasar Anom. Letaknya sekarang ada di Pasar Buah. Nah, mungkin ibunya boleh perkenalan dahulu nih. Dengan ibu siapa? Dengan saya Salsabila. Sabila. Oke. Ibu Sini dikit. langsung ya, Bu. Tahu program MBG Ibu dari mana? Dari sekitar lingkungan. Dari film itu juga ya, Bu. Nah, menurut Ibu nih, program MBG berpengaruh nggak buat usaha Ibu nih saat ini? Iya. Harga naik, harga belanja, terus yang namanya kenapa ceruk? Sakumi. Sekilo nak? Masih ada nih ada belum? Mana iskia? Mana sekilo nak? Dekat. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira lebih untung mana? Jual sama program ini atau jual di pasar? Jualan di pasar aja daripada program MBG. Kan MBG itu apa ya? Nyampe dapur itu kan masih dibuat bisnis lagi. Oh iya, betul. Harganya bisa harga lebih turun daripada ke konsumen yang lain ya kan. Dapat harga selera. Lanjut ke apakah program MBG bisa membuka peluang usaha bagi pengusaha baru? Mungkin ya yang membutuhkan usaha bisa jadi peluang. Tapi kalau yang sudah punya usaha mungkin dampaknya nggak bisa membuka peluang usaha. Kalau nggak ada jiwa pembisnis itu nggak bisa ya. Mungkin kalau pengangguran yang sudah itu mungkin jadi peluang usaha. Setuju, Ibu. Nah, apa kendala Ibu nih yang mungkin dirasakan selaku pengusaha terkait program MBG? Kendalanya ya. Iya, kendalanya. Ya sebenarnya dari itu kan MBG itu kan nggak ngambil supaya di situ, harganya langsung dari jadi orang Surabaya itu apa ya harganya kan naik semua. Nah, pertanyaan terakhir dari saya nih, Bu. Harapan Ibu atau saran dari Ibu nih untuk program MBG ke depannya? Sebenarnya ya mungkin apa ya pendidikan apa-apa ya mungkin kalau menurut saya kita ini pendidikan apa-apa tapi kalau yang membutuhkan kadang-kadang membutuhkan ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Semoga Ibu sehat selalu ya. Boleh dadah. Boleh dari Ibu. Makasih Ibu. Halo, assalamualaikum. Di sini saya ada di Pasar Anom. Lagi sama Bapak siapa ini di sini? Boleh kenalan dulu Pak? Kowi. Bapak Kawi. Oke. Di sini Bapak jualan sayur ya, sama kentang. Oke. Lanjut ya Pak. Iya. Tahu program MBG dari mana Pak? Dari Bapak Presiden kan Oh. pernah mengumumkan. iya. Berarti Bapak langsung tahu dari informasi dari Bapak Presiden ya. Kan sudah mengumumkan bahwasanya kalau jadi ada MBG. makanan gizi gratis. Oke, setuju. Kalau berpengaruh nggak Pak terkait dagangan Bapak sama adanya MBG? Banyak bisa dibilang itu pengaruh, bisa juga enggak. Bagusnya banyak saingan lah di luar. Yang jual lebih murah gitu. Tuh. Juga itu. Nah, harga bahan baku ikut berubah nggak Pak gara-gara ada program MBG? Banyak perubahan. Jadi apa nih Pak? Biasanya gobi 4.000, sekarang jadi 7.000. Wah, kaget. Naik Bisa. drastis ya, ganti harga nih. Seperti apa lagi yang banyak ya? Macam rempah-rempah juga banyak. Naik ya. Lampion dijual berapa itu? Rempah-rempah juga banyak kenaikan. Langsung ada perubahan harga ya Pak. Oke. Apa kendala yang mungkin dirasakan pelaku usaha seperti Bapak nih? Ada kendala Ada gitu. kendala nggak Pak? Kayak usaha Bapak ini. Kalah saing lah. Salah saing ya. Saing dengan yang di luar. Di sini kan agennya. Tuh. Kalah saing dengan yang di luar, agen di luar. Biasanya beli di sini kita agak MBG orangnya cari yang lebih murah. Oh. Padahal di sini juga Murah murah, ya? tapi masih ada yang lebih murah di luar. Nah, MBG sudah berapa kali Pak beli di sini? Kalau intinya udah sering, Sering juga ya? tapi cuma gobis dan wortel. Di sini adanya kan ini, kentang, nggak ada yang lain. Nih, pertanyaan terakhir dari saya Bapak. Ya. Harapan Bapak nih untuk atau saran Bapak untuk program MBG nih ke depannya apa? Harapan Bapak untuk MBG nih supaya gimana gitu? Harus apa? Harapannya sama seperti semoga bisa lancar dan
menormalkan para pedagang kecil seperti yang di bawah Harus merata ya, ya, Pak? merata biar enggak ada saling Betul, setuju. caci maki gitu. Iya. Oke. Oke, terima kasih cuman ini, Pak, Iya, iya. pertanyaan dari saya. Terima Boleh kasih. dadah-dadah Pak? Siap. Makasih, Makasih Bapak. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya lagi ada di Pasar Anom, tepatnya ada di penjual buah atau penjual sayur ya. Mungkin Masnya boleh kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wahyu Bagandan. Wahyu. Bagandan. Oke, saya panggil Mas Wahyu ya. Mas Wahyu tahu program MBG dari mana? Di sosial media sudah banyak. Iya. TikTok ya. Iya. Terus menurut Mas nih, program MBG berpengaruh nggak terhadap usaha Mas yang dijalankan saat ini? Sangat berpengaruh. Iya. Itu kan menunjang para pedagang di pasar-pasar sini. Iya. Setuju. Kalau berpengaruh lebih banyak dampak positif atau negatifnya? Menurut saya lebih banyak positifnya sih, Mas. Karena kan banyak juga yang terbantu dari program ini. Kayak misal saya ada pesanan itu yang antar itu baiknya juga dapat. Dapat ya imbasnya ya. Nah, menurut Mas program ini menguntungkan pedagang pasar atau tidak? Ya sangat menguntungkan, Mas. Ya. Iya. Biar rame gitu. Betul, Pak. Nah, harga bahan baku ikut berubah nggak Mas terkait program ini berjalan? Menurut saya berubah, Mas. Soalnya dulu pas udah ada MBG sayur itu lumayan murah gitu. Ya, Ada kenaikan harga. iya, berubah. Jadi petani itu kesulitan buat itu, Mas, memadai. Stok barang ya. Stoknya ya. Iya. Pertanyaan terakhir nih di saya Mas. Harapan Mas nih untuk Bapak pemerintah atau program MBG ini ke depannya Mas? Ya semoga MBG-nya lancar terus, hanya gitu ya. Iya, biar semuanya lancar, lancar. Oke, makasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya pertanyakan untuk Mas. Terima kasih, boleh dadah dulu. Dadah. Oke, sebelumnya Mas atas nama siapa ya? Nama saya Aditya Prasetyo, saya KSPPG di Dapur Talango, di mana di sini sebenarnya ada tiga dapur, di mana dapur yang saya kelola ini adalah dapur pertama yang beroperasi Iya. di sini. Terus Terus Masnya di sini menjabat sebagai apa? saya di sini sebagai kepala dapur, terus saya itu juga didampingi oleh staf saya di bagian akuntan, terus ada di bagian ahli gizi. Nah, untuk kerja di sini Masnya sudah berapa lama? Kalau kerja di sini saya dimulai dari bulan 1, berarti sekarang sudah 5 bulan berjalan. Udah 5 bulan di sini Iya, lumayan ya. Terus biasanya dalam sehari untuk menyiapkan berapa porsi makanan nih? Untuk porsi itu ada tahapannya, Dik. Jadi untuk bulan pertama saya itu mengambil porsi 1554. Untuk bulan kedua saya mengambil 2000. Sampai sekarang porsi yang saya keluarkan itu sebanyak 2664. Itu sudah tergolong dari peserta didik dan juga 3B. Oh, paling banyak busui sama balita. paling banyak bulan sekarang ya? Yang paling banyak bulan sekarang. Terus akhir-akhir ini harga untuk bahan baku naik nggak Mas? Untuk air ini naik karena contohnya kayak plastik aja itu naiknya hampir 4 kali lipat dari Oh, iya, biasanya. betul. Plastik juga ada bahan-bahan komoditas tertentu karena juga berpengaruh itu gara-gara dolar naik itu berpengaruh. Berpengaruh kalau dolar naik gitu ya? Berpengaruh, tapi di bagian komoditi tertentu saja. Soalnya kalau masih ada komoditi yang lokal itu harganya stabil, tapi kalau sudah komoditinya itu impor, itu bahkan naik juga ke dapur seperti itu. Nah, dari kenaikan harga tersebut, bahan apa yang paling terasa kenaikannya menurut Masnya? Kalau paling terasa itu dari minyak, Minyak goreng. ya minyak goreng, terus plastik, itu terasa banget itu.
kenaikannya melonjak, bukan naik lagi. Bukan naik lagi itu. Itu harga lipat itu kalau plastik gitu. Nah, apakah biaya operasional dapur menjadi lebih besar terkait kenaikan barang tersebut? Benar, karena kami menyesuaikan dengan apa yang kita belanjakan seperti itu. Nah, terus kalau harga bahan naik nih Mas, bagaimana cara menyiasatinya itu? Oh, Menimbanginya untuk caranya kami itu melakukan subsidi lanjut. Jadi pembelanjaan yang hari ini seumpamanya melonjak, kami akan melakukan saving di hari berikutnya seperti itu. Jadi artinya itu kami juga tidak melakukan jor-joran terhadap anggaran yang diberikan oleh negara. Kami harus butuh saving karena bagaimanapun kami itu juga diawasi sama dari atas. Nah, untuk program MBG nih ke depannya Masnya berharap apa nih? Untuk program MBG? Ya harapannya saya tentunya jangan, memang program ini memang ditujukan untuk Indonesia generasi emas di tahun 45. Namun di samping itu katakanlah satu SPWG itu 50 relawannya. Satu SPWG saja itu membuka lapangan 50. Sedangkan se-Indonesia itu sudah ada puluhan ribu SPWG. Nah itu kalikan saja dah 50 kali berapa ribu itu, berapa sudah lapangan kerja yang tergelontor dari program ini. Dan program ini merupakan salah satu program yang anggarannya itu yang terserap sampai bawah. Jadi anggaran ini petani itu merasakan, terus peternak telur itu merasakan, peternak ayam merasakan, peternak telur puyuh itu merasakan semuanya. Petani bahkan itu untuk memasoknya beras ke sini itu kadang dipasokkan ke sini, penjual pisang ke sini. Jadi yang benar-benar terserap ke bawah, saya rasa memang MBG ini merata semua dirasakan. Jadi uang itu tidak cuma muter di kalangan atas, jadi langsung tersalurkan ke bawah. Nah, untuk bahan baku makanan biasanya Masnya dapat dari mana nih? Untuk bahan baku karena di sini tergolong kepulauan ya. Kalau masih ada komoditi lokal, kami itu prioritaskan. Di sini kan kebetulan ada bumdes telur ayam tuh. Nah, kami itu pakai. Tapi kadang ada komoditi seperti buah buah leci, terus semangka, melon. Itu kadang di sini itu kuantitasnya nggak banyak. Saya ngambilnya itu dari kota. Tapi kalau misalnya komoditi itu ada di lokal di sini, kami tetap prioritaskan yang lokal. Nah, terakhir nih Mas, apakah program MBG untuk saat ini apakah sudah berjalan dengan baik? Saya rasa udah baik deh, karena memang pemerintah itu membuat program ini tidak artinya bukan kebut semalam buat program ini, memang terstruktur, semuanya tertata, bahkan ada pelatihannya. Jadi kepala, ahli gizi, sama akuntan itu ada pelatihannya sebelum menjalankan satu dapur tersebut. Nih untuk saran pemerintah nih Mas, masukan untuk pemerintah terkait program MBG saat ini. Untuk masukannya saya rasa lebih ke pengawasan. Karena pengawasannya itu bukannya kurang, tapi lebih diperketat lagi seperti itu, karena ini merupakan anggaran negara dan anggarannya pun tidak sedikit, anggarannya besar. Nah, mungkin cuman ini saja yang dapat saya pertanyakan terkait SPBG Talango. Terima kasih atas waktunya Mas. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, saya berada di SPBG mana nih Kak? SPPG Kolor. Mungkin kakaknya bisa perkenalan terlebih dahulu? Halo, perkenalkan nama aku Nurlai Putri Halim, bisa dipanggil Leli. Aku sebagai akuntan di SPPG Kolor. Kakaknya sudah berapa lama kerja di sini? Aku sudah kerja di sini dari mulai awal running di tanggal 8 Januari 2026 sampai sekarang. Kemungkinan berjalan 5 bulan sampai 6 bulan. Baru 5 bulan ya. Terus biasanya dalam sehari untuk menyiapkan berapa porsi makanan kalau ekspedisi? Iya, untuk setiap harinya itu kalau buat siswa sama 3B itu sekitar di 2.273 sampai 274. Itu katanya bertahap ya, nggak langsung ke 2.000 kan ya? Iya, bertahap dulu. Pas awal running itu nggak langsung 2.000. Kita
berjalan di 200 dulu, 200 porsi, nanti jalan di beberapa hari naik ke 400, habis itu baru ke 1000. Nah, akhir-akhir ini harga bahan baku kan naik nih Kak. Kira-kira ada dampak nggak terkait harga naik? Kalau aku sebagai akuntan mungkin berpengaruh ya, soalnya kan dari apa ya, dari nilai pagu yang sudah ditentukan oleh pemerintah kan seperti kayak nilai pagu buat porsi kecil sama porsi besar itu kan sekitar 8.000 sampai 10.000 nih. Kalau semisal ada kenaikan harga mungkin agak over di budget itunya sih, itu agak berpengaruh. Tapi untuk pengaruh biayanya mungkin nggak terlalu banyak sih. Oke. Terus apakah biaya operasional dapur jadi lebih besar nih terkait gara-gara bahan meningkat? Bisa dibilang kayak gitu, karena kan kita sudah ditentukan sama pemerintah kan nilai pagu yang 8.000 sampai 10.000 Iya. itu ya. Kalau semisal ada kenaikan bahan baku, kemungkinan kita kemakan di biaya operasional yang seharusnya nggak kemakan sih kayak gitu. Tapi kita apa ya, mengurangi hal kayak gitu kalau bisa kita kayak melakukan subsidi silang. Contohnya kalau semisal di hari Senin ini ada over budget, di awalnya di porsi kecil itu kita keluarnya harusnya 8.000, tapi kita keluarnya agak lebih lah di 8.200, kita di hari selanjutnya mengurangi lah 200 rupiah buat subsidi silangnya kayak gitu sih. Terus nih, kenaikan dolar berpengaruh nggak dari harga bahan baku? Kalau dolar menurutku enggak sih, soalnya kan apa ya, kita pengambilan barangnya juga nggak ambil dari luar negeri lah, nggak impor tuh, kita ngambilnya di lokal-lokal aja. Nah, apakah kualitas makan tetap bisa dipertahankan nih dari SPBG? Ya, harus bisa sih, harus bisa dipertahankan, dan lumayan untuk outputnya di sini udah menurutku ya, aku sebagai akuntan juga mewakili relawan di sini juga menurutku output yang di sini yang dihasilkan itu bagus, yang maksudnya baik lah, sesuai sama nilai pagu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, harapan kakak nih untuk program MBG ke depan ini apa? Bisa apa ya, bisa lebih amanah lagi mungkin ya untuk apa ya, para mitra sama di dalamnya lah, maksudnya apapun itu ya dikerjakan sesuai sama tupoksinya, sesuai jenisnya. Dan kalau semisal dari segi BGN-nya mungkin kalau bisa dari segi peraturan ataupun juknis itu ya jangan mendadak, soalnya kan kita kan anggap aja sebagai atasannya di relawan di bawah kan ya, jadi sama relawan itu kadang juga dikomentarin kenapa sih kok mendadak kayak gini, sedangkan kita kan juga ngambilnya dari atas juga gitu sih. Mungkin caranya ya mungkin kalau ada perubahan juknis atau apapun itu ya minta tolong jangan mendadak lah. Berarti permasalahan cuma ada di juknis doang ya? Soalnya kadang perubahan juknisnya itu mendadak banget, dikerjakan di hari itu juga, kadang H-1 baru anu. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya tanyakan untuk SPBG Kolor. Terima kasih atas waktunya Kak. Masalah. Pada dulu.